Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang membangun kerohanian kita, program yang diberkati Tuhan, yaitu SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita sudah masuk ke dalam episode ke-41. Kita akan membahas lanjutan dari Mazmur pasal 37. Hari ini kita akan bahas ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya ke-40. Saya akan bacakan bagi kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 40 ini adalah ada masa depan bagi orang benar. Bapak Ibu, Mazmur 37 ini saya katakan dalam episode ke-40 kemarin adalah Mazmur yang berisi pengajaran dari Daud. Bagian pertama kita telah melihat bagaimana Daud yang adalah penulis Mazmur ini mengajar orang benar untuk tidak marah, untuk tidak perlu iri karena kemakmuran atau kesuksesan orang fasik. Nah, dalam bagian yang kedua ini, Daud mengajar bahwa ada masa depan bagi orang benar. Nah, orang benar di sini adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang hidup dengan jujur, orang yang hidup dengan tulus, orang yang hidup menyukai damai, menyukai perdamaian dengan banyak orang atau semua orang. Nah, kita lihat di dalam ayat ke-37 dikatakan oleh pemazmur, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ya, pemazmur suruh kita untuk perhatikan orang yang tulus. Suruh kita untuk melihat kepada orang yang jujur. Tujuannya supaya kita belajar. Dan kalimat berikutnya dikatakan gini, sebab pada orang yang suka damai, ya, orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, ada janji Tuhan dikatakan gini,
akan ada masa depan. Nah, jadi di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 40 ini, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa ada masa depan bagi orang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah yang menjadi jaminan yang pasti dan tidak berubah bagi kita untuk mendapatkan masa depan yang dijanjikan ini? Apalagi Bapak Ibu, kita ini kan ada di tengah dunia yang fasik. Bahkan sering kita melihat orang-orang fasiklah yang nampaknya dapat bertumbuh dengan subur atau memiliki masa depan. Tetapi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan meneguhkan kita. Kalau kita lihat dalam ayat ke-38, jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa orang fasik itu tidak punya masa depan. Saya akan bacakan bagi kita ya. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini jelas firman Tuhan bicara sama kita. Jangan hidup dalam kefasikan. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam kefasikan, masa depan kita itu tidak ada. Di sini dikatakan oleh Alkitab akan dilenyapkan. Siapa yang melenyapkan? Kefasikan itu, ya. Tuhan memakai kefasikan itu untuk melenyapkan masa depan dari orang fasik tersebut. Makanya Bapak Ibu, jangan hidup fasik, ya. Kembali ke dalam ayat ke-37, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa ada masa depan bagi kita yang hidup benar. Kenapa? Yang pertama saya pelajari, Tuhan menjaga orang benar sehingga walaupun mereka jatuh, ya, mereka tidak akan sampai tergeletak. Kalau kita lihat di dalam ayat 23 dan ayat 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh bukan akhir hidupnya. Karena Tuhan menjanjikan masa depan buat orang benar. Karenanya dikatakan gini, tidaklah sampai tergeletak. Sebab dikatakan gini, Tuhan menopang tangannya. Kenapa orang benar punya masa depan? Karena Tuhan menjaga, Tuhan menopang orang benar tersebut. Yang kedua, Tuhan mencukupi kebutuhan mereka dan bahkan dari kecukupan itu orang benar dapat memberi dengan murah hati. Dalam ayat 25 dikatakan gini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Bahkan mereka memberi pinjaman, ya, mereka menjadi berkat. Nah, itu menunjuk kepada orang benar itu punya masa depan. Sampai anak cucunya dicatat oleh Alkitab, ya, tidak pernah meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Ini menunjukkan bahwa orang benar itu punya masa depan. Yang ketiga, ya, kenapa dikatakan ada masa depan bagi orang benar? Yang ketiga, Tuhan itu memelihara orang benar sampai kepada anak cucunya, ya. Tuhan itu memelihara orang benar sampai ke anak cucunya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke 28, ya. 28 dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka terpelihara. Jadi ada jaminan. Selama-lamanya orang benar itu terpelihara. Dan yang memelihara mereka adalah Tuhan itu sendiri. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini memberkatin kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu
yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami sudah dengar firman. Firman mengajar kami bahwa ada masa depan bagi orang benar. Tolong kami Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup takut akan Tuhan, hidup benar senantiasa. Bapa, hamba doa buat tangan-tangan umat-Mu yang ditaruh di dada mereka. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka susah, Tuhan hiburkan. Kalau di antara mereka kekurangan, Tuhan, buka tingkap-tingkap langit-Mu, berkati mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, orang benar tidak pernah ditinggal Tuhan dan tidak pernah meminta-minta roti. Semua dalam berkat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi umat-Mu yang jatuh, Tuhan angkat mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan ampuni dari segala dosa dan pelanggaran. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah doa, alami berkat mujizat Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.